Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja untuk kegiatan webinar kita pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman trader semua. Dan senang sekali kali ini saya nggak sendiri ya. Kalau untuk di beberapa webinar kemarin kita sering ditemanin sama saya ya. Tapi untuk di kali ini kita akan ada special guest atau tamu spesial dari Pak Rusdianto ya. Si hello dulu dong Pak Rusdianto. Ya, ya selamat sore. Saya Oke, hari ini ada untuk eh, sharing-sharing bersama lah. Oke, oke, udah siap materinya Pak Ferry ya, Ko Ferry ya. ya oke, oke, oke. Oke, oke. Jadi topik kita kali ini tuh lebih eh, spesifik ya. Kita akan membahas pada sore hari ini mengenai cara cepat memahami dan menghasilkan dari trading futures. Nah, seperti yang kita tahu, beberapa minggu yang lalu kita juga sempat membawakan webinar. Webinarnya kemarin itu kita membahas tentang pergerakan harga emas di kuartal ketiga ya. Jadi kuartal ketiga itu antara bulan Juli sampai di September. Dan di webinar kita yang sebelumnya kita memprediksi harga emas itu bisa naik sampai di kisaran 2.400 sampai 2.500. Dan kabar gembiranya pada malam tadi ya, emas ini harganya udah naik dan udah melewati angka 2.400 menuju 2.500. Dan teman-teman yang udah ikut juga mengenai analisa kita di webinar kita 2 minggu yang lalu, saya ucapkan congratulations, selamat udah pasti bisa dapat profit ya, udah biru-biru akunnya ketika teman-teman udah mengambil posisi pembelian. Nah, kali ini webinar kita juga seperti biasa disupport dari Pialang ya, dari broker yaitu Central Capital Features. Jadi tempat aman dalam trading yang juga mengedepankan edukasi dalam setiap perjalanan bisnisnya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman juga yang ingin belajar dan juga ingin melakukan bisnis dalam industri futures ya, trading di forex ataupun di gold commodity, teman-teman jangan sungkan untuk bertanya-tanya sama teman-teman dari Central Capital Features. Dan kali ini pemateri kita ada saya sendiri dari Doni Wijaya dan juga dari Pak Rusdianto yang tadi udah perkenalan diri. Nanti teman-teman juga bisa tanya jawab ya di akhir sesi mengenai materi kita pada hari ini. Apalagi kita akan kedatangan special guest ya dari Pak Rusdianto. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi saya coba mulai ya. Nanti materinya kita bagi dua sama Pak Rusdianto. Di bagian pertama akan saya bawakan dan di bagian pertengahan sampai di akhir nanti akan dibawakan sama Pak Rusdianto. Nah, saya langsung aja masuk ya. Untuk di dunia futures ya, kan ini bagian spesifik dan umum. Jadi izinkan saya untuk Bapak Ibu sekalian mungkin dari beberapa teman-teman juga masih ada yang baru dan juga banyak yang masih belum paham atau belum tahu tentang trading futures itu seperti apa. Nah, ini saya akan coba menjelaskan sedikit pengenalan singkat dasar trading ya. Seperti teman-teman ketahui semua bahwa kalau kita bicara soal futures, artinya kita bicara soal masa depan. Ya, artinya perdagangan futures adalah merupakan perdagangan kontrak yang dimana kita sepakat untuk membeli atau menjual suatu aset yang akan ditentukan di masa depan, ya, yang dimana harganya pada saat ini kita klaim dan akan kita serahkan di masa depan. Oleh karena itu, kenapa untuk industri trading atau industri futures ini itu bisa melakukan dua arah transaksi, yaitu adalah transaksi pembelian dan juga area penjualan ya atau selling. Jadi ketika kita beli, kita mengharapkan harganya naik, ya kita dapat keuntungan, dan ketika kita mengambil posisi selling atau ambil posisi penjualan, ketika harga turun kita mendapatkan keuntungan. Dan seperti yang teman-teman ketahui semua bahwa industri trading ini atau industri futures ini berbeda dengan investasi. Yang dimana kalau investasi kita fokusnya untuk jangka panjang, sedangkan kalau untuk industri futures ini memang lebih spesifiknya mengedepankan untuk transaksi jangka pendek. Yang dimana teman-teman bisa melakukan posisi transaksi scalping ya kalau orang bisa biasanya sebut ya, atau transaksi jangka pendek. Kalau misalkan kita beli hari ini, 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan kita jual, atau kita juga bisa melakukan transaksi yang namanya hedging. Jadi kenapa sih banyak juga orang masuk di dalam industri futures? Ya karena
beberapa kelebihannya seperti tadi yang saya sebutkan bisa mengambil dua arah transaksi dan juga transaksi dalam trading futures ini sangat liquid. Jadi ketika kita sudah membeli ataupun menjual, kita bisa melakukan klaim atau melakukan penarikan atau disebut sebagai withdrawal secara cepat ya. Jadi itulah kelebihan kenapa orang sejauh ini tertarik ingin menjelajahi dunia futures ya. Dan saya rasa teman-teman juga yang ikut di webinar kita pada hari ini mungkin ada beberapa yang udah lama menyelam di dunia futures ya. Makanya kenapa banyak yang tertarik ingin menggali lebih dalam tentang dunia futures. Nah, singkat cerita ya untuk teman-teman juga Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai mekanisme kalau di trading futures itu kayak gimana sih ya. Mungkin ada beberapa juga yang masih konvensional ya, transaksi konvensional seperti pada umumnya, tapi kalau dalam trading futures agak sedikit unik. Karena kenapa? Karena dalam trading futures ini kita melibatkan yang namanya kontrak nilai. Jadi tidak melibatkan yang namanya bentuk fisik. Oleh karena itu, tentu perlu yang namanya pengawasan dan penjaminan yang diperoleh dari lembaga-lembaga resmi. Nah, kalau untuk mekanisme futures yang resmi di Indonesia, yang dimana di sini kita lihat ya, ada trader. Ya, trader ini adalah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, dan juga broker. Tempat untuk kita lakukan transaksi pembelian dan penjualan itu adalah di bursa yang namanya Bursa JFX, ya, tempat di mana kontrak berjangka itu diperdagangkan. Dan ini menyediakan platform untuk perdagangan berjangka komoditas dan instrumen keuangan lainnya. Makanya seperti ada aplikasi MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Oke. Tapi kalau untuk di Central Capital Features, ini menggunakan yang namanya aplikasi MetaTrader 4. Nah, karena kita sebut tadi mekanisme di futures ini tidak berhubungan dengan fisik, maka ini perlu sekali, karena saya tekankan lagi, perlu sekali yang namanya pengawasan dan juga penjamin. Yang dimana badan pengawas untuk di perusahaan Central Capital Features itu diawasi oleh Kementerian Perdagangan, nama lembaganya itu adalah Bapepti. Oke, jadi Bapepti adalah badan pemerintah yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka di Indonesia, termasuk aktivitas yang terjadi di bursa JFX ya dan lembaga clearing berjangka. Jadi tugasnya untuk Bapepti adalah mengawasi supaya tidak terjadi yang namanya kecurangan ya, yang biasanya terjadi di beberapa kondisi. Dan juga ada yang namanya penjamin. Penjamin ini itu dari clearing berjangka. Ini fokusnya adalah memastikan bahwa semua transaksi di bursa JFX itu diselesaikan dengan benar. Ya, jadi kalau kita melihat di bursa itu kan ada pihak pembeli dan penjual. Nah, biasanya kalau untuk di pihak penjamin ini dari clearing berjangka itu memastikan ketika pembeli ini mendapatkan keuntungan, maka penjual ini dipastikan bisa membayar dari keuntungan si pembeli. Ya, jadi ada penjamin yang melaksanakan transaksi dari yang dilakukan oleh para trader. Oke. Nah, lalu apa hubungannya ya? Jadi hubungan dengan bursa JFX itu adalah trader menggunakan bursa JFX sebagai platform untuk melakukan transaksi kontrak berjangka. Sedangkan hubungan trader dengan Bapepti adalah trader itu diatur dan dilindungi oleh Bapepti dan memastikan praktek perdagangan yang adil dan transparan. Yang ketiga, itu dari trader dengan penjamin hubungannya adalah trader itu bergantung pada lembaga clearing untuk memastikan bahwa transaksi mereka diselesaikan dengan aman dan sesuai dengan peraturan. Oke, jadi untuk kecurangan ini akan sangat minim ketika teman-teman sudah memasuki mekanisme transaksi di broker-broker atau pialang yang resmi di Indonesia. Salah satunya adalah Central Capital Features yang lagi mensupport nih kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, makanya kenapa ketika kita melakukan deposit, kita wajib untuk menyerahkan atau mentransfer dananya kita untuk sebagai modal itu jangan ke dana pribadi, tapi masuk ke dalam yang namanya segregate account atau dana yang terpisah dari aktivitas operasional perusahaan supaya dananya kita aman dan juga dijamin oleh pemerintah ya. Nah, untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa ngobrol dan sharing sama teman-teman yang tadi undang Bapak Ibu sekalian untuk ikuti webinar kita pada sore hari ini ya. Oke. Nah, ini udah bertambah banyak ya beberapa peserta. Welcome semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan dalam dunia features
apa aja sih produk-produk yang bisa diperdagangkan? Sebenarnya ada banyak banget ya. Kalau kita lihat di bursa ya atau di pasar, dalam bursa berjangka ini sebenarnya produk-produk yang bisa kita dagangkan itu ada banyak sekali. Dan salah satunya adalah forex ya. Forex ini singkatan dari foreign exchange yang dimana ini merupakan pasar global untuk perdagangan mata uang. Nah, di sini mata uang dari beberapa negara itu diperdagangkan satu sama lain. Seperti mata uang euro ditukar dengan US dollar atau mata uang US dollar ditukar dengan Japan yen itu bisa dan masih banyak lain produk-produk dari forex ya. Yang kedua, itu ada dari komoditi. Komoditi ini merupakan barang fisik yang diperdagangkan di pasar berjangka, termasuk barang mentah dan primer yang diperdagangkan dalam jumlah yang besar. Ya, seperti yang paling laku itu adalah emas dan minyak. Yang kalau kita lihat kemarin di beberapa minggu lalu kita sudah bahas ya untuk di emas itu potensi harganya naik. Ya, ketika kontrak nilai berjangka emas ini naik, maka biasanya spot juga atau emas fisik yang kita jual belikan di Antam, Sumbu Opu, atau mungkin di Pegadaian juga akan ikutan naik. Oke. Dan yang ketiga adalah perdagangan indeks. Nah, indeks ini adalah ukuran statistik dari perubahan dalam portofolio saham yang mewakili sebagian besar pasar saham. Jadi disatukan saham-saham blue chip yang di satu negara itu, makanya kenapa itu disebut dengan yang namanya indeks ya. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis produk yang bisa teman-teman berdagangkan dalam industri futures. Oke, wait. Oke. Oke, terakhir untuk di saya sendiri, keuntungan dan resiko dalam trading futures tentu ada ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti kita ketahui dalam trading futures kan tadi sempat kita bahas di awal bahwa dalam trading futures kita bisa memanfaatkan harga naik dengan posisi pembelian atau buy dan juga bisa memanfaatkan harga turun dengan mengambil posisi sell atau penjualan. Tapi ingat, ketika kita melakukan pembelian dan harganya mengalami penurunan, maka itu terjadi namanya resiko. Begitu juga ketika kita mengambil posisi sell, lalu harganya bergerak naik, maka itu juga mengalami resiko. Tapi ada beberapa hal yang besar mengenai kelebihan, keuntungan, dan resiko dalam trading futures. Salah satunya adalah untuk keuntungan, dalam trading futures itu kita melibatkan yang namanya leverage atau daya ungkit ya sehingga kita bisa memperbesar potensi keuntungan kita ya. Jadi leverage itu adalah ketika kita punya anggaplah let's say 10 juta, kita bisa memperdagangkan produk yang harganya 1 M. Ya, jadi kita tinggal keluarkan duit 10 juta untuk memperdagangkan transaksi yang nilainya itu adalah 1 M. Jadi itu di leverage ya, diungkitkan. Nah, yang kedua, kelebihannya adalah likuiditas tinggi memudahkan untuk kita bisa menjual dan membeli. Ya, kalau untuk sampai sejauh ini kita menggunakan MetaTrader, transaksi pembelian dan penjualan itu kita bisa melakukan transaksinya hanya sekian sepersekian 0, sekian second ya atau 0, milisecond. Nah, sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Beda kalau misalkan kita melakukan kontrak atau melakukan transaksi secara manual atau konvensional, biasanya itu memerlukan negosiasi yang cukup alot ya, bahkan bisa berhari-hari atau mungkin bisa beberapa jam baru kita bisa melakukan dan. Tapi kalau untuk dalam trading futures itu sangat liquid dan bisa dilakukan sangat-sangat cepat. Dan yang ketiga, itu ada yang namanya diversifikasi di berbagai aset. Jadi Bapak Ibu bisa beli di euro, nanti sell-nya di emas. Ya, seperti itu ya misalkan. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa produk transaksi yang ada sehingga akun yang kita miliki itu tidak jeblok semua ya. Kalau ini saya ingat kemarin ada quotes dari Warren Buffett mengatakan bahwa jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Jadi taruh telur itu di beberapa keranjang. Itu namanya diversifikasi portofolio ya. Jadi ini bisa juga dipakai dalam trading futures. Nah, tapi apakah ada resikonya? Tentu ada ya. Yang pertama resiko ketika masuk dalam dunia futures, yang pertama adalah leverage yang besar itu juga bisa mempotensikan kita mengalami kerugian yang besar ya, karena dibantu up dananya kita yang misalkan 1:100 tadi leverage-nya dengan dana 10 juta bisa mentransaksikan dana 1 M, maka kuantitas transaksinya bisa menjadi semakin besar dan ketika harganya semakin besar
pergerakan harganya selisihnya ini semakin besar ketika harganya tidak sesuai dengan arah transaksi kita, maka itu akan mengalami kerugian yang cukup besar juga Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi tidak hanya mendapatkan potensi keuntungan besar, tapi juga bisa menghasilkan kerugian yang besar selama tidak diatur, ya. Yang kedua, resikonya adalah volatilitas pasar yang tinggi, terutama untuk kemarin ya Bapak Ibu bisa lihat ya, market di gold. Nah, itu kan pergerakan harganya cukup fluktuatif ya. Pergerakan satu hari bisa sampai berapa puluh poin. Kalau misalkan kita transaksinya satu lot, itu bisa sampai puluhan juta. Oke. Tapi itu adalah volatilitas yang wajib untuk teman-teman juga pelajarin dan juga kuasain, dapatkan pengalamannya supaya ini bisa terhindar. Dan yang ketiga, yang terakhir dalam resiko trading futures itu adalah manajemen resiko yang buruk. Oke, wait. Ketika kita Bapak Ibu sekalian trading dengan tidak memiliki manajemen resiko yang baik, tentu ini sama saja kita menggunakan feeling, dan ini paling banyak kejadian, apalagi untuk teman-teman trader yang pemula, masuk dalam trading tidak memiliki manajemen resiko yang baik, akhirnya terjungkal di market. Oke, dan ini kita tidak harapkan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan webinar seperti ini, komunitas-komunitas trading itu sangat diperlukan ya, khususnya untuk teman-teman sebagai seorang trader atau pengusaha mata uang asing. Itu wajib sekali untuk mengikuti setiap kegiatan. Begitu juga saya sendiri ya, masih sangat senang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, kegiatan-kegiatan seminar ya, untuk menambah wawasan dan juga pengalaman kita sehingga kita bisa terhindar dari resiko dalam bisnis trading futures ya. Meskipun tidak hanya trading futures yang memiliki resiko, bahkan semua bisnis itu memiliki resiko. Oke, saya masuk ya di materi selanjutnya. Ini materinya Cover. Mungkin Cover bisa Pak Ya, Rusdianto sudah siap ya? Dibawakan oke. sama Pak Rusdianto untuk selanjutnya. Oke, saya silakan Pak Rusdianto untuk menjelaskan materi selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Doni. Saya coba lanjutkan ya materi ini dengan karakteristik trader yang sukses itu yang bagaimana sih? Gitu. Ada beberapa poin ya, ya seperti disiplin dan konsistensi. Ya, jadi kita kalau transaksi itu trading itu memang trading itu adalah tentang disiplin. Dan disiplin yang pada akhirnya akan membentuk suatu konsistensi. Nah, karena umumnya para trader terutama yang pemula itu sangat sulit sekali untuk disiplin ya. Nah, disiplin dalam arti apa? Disiplin dalam arti kita mengikuti planning yang memang sudah kita tentukan, strategi yang kita tentukan. Ya, kadang-kadang dengan pergerakan harga atau tingkat volatilitas yang tinggi dalam futures trading, sehingga itu kadang membentuk satu tingkat emosional yang cukup tinggi ya, sehingga masalah disiplin tadi terlupakan. Itu kalau mau sukses dalam trading memang harus disiplin di situ. Jadi kalau misalkan target poin kita sekian ya, pada saat mencapai target poin sekian ya kita keluar ya kita harus keluar gitu. Kadang-kadang yang tidak disiplin karena kita lihat, oh kita baru entry ini, itu udah profit nih, gitu. Sekian, oh kelihatannya masih bisa profit. Pada akhirnya kesetakan itu yang membuat trader itu jadi nggak sukses gitu loh. Ya, dan pada akhirnya akan membentuk satu hal yang tidak konsisten. Kadang-kadang ingin hari profit, kadang-kadang nanti tidak. Memang itu sangat sulit ya untuk membuat satu konsistensi dalam trading itu butuh disiplin. Jadi itu karakteristik yang nomor satu ya, yang memang harus dipegang pada saat kita bertransaksi di khususnya di futures ya. Nah, yang kedua adalah kemampuan menganalisis pasar. Ya. Memang kita di Central Capital Futures ini kita lebih pada pendekatan pada mengedukasi. Ya. Pada akhirnya tujuannya adalah untuk membentuk trader-trader yang punya kemampuan dalam menganalisis pasar yang baik. Karena apapun dalam trading itu yang harus diutamakan itu adalah analisis. Karena dalam trading itu pasti melibatkan satu emosional, ya, feeling dan lain-lain. Itulah yang kadang-kadang mengacaukan planning kita yang semula, sehingga kemampuan analisis kita harus biasa dan kita harus pegang pada analisis, lebih percaya pada analisa daripada kepada feeling. Yang mau nggak mau, jujur aja feeling itu pasti ikut bermain, ya, betul. Dan yang ketiga adalah manajemen risiko yang tepat seperti tadi kami jelaskan, ya, sudah jelaskan.
Jadi manajemen resiko itu penting. Ya, manajemen resiko itu ada beberapa poin ya, seperti loss, hedging, switching, blocking, atau up itu manajemen resiko. Ya, kita harus bisa melihat pada beberapa situasi karena bisnis apapun itu kan ada resiko. Ada resiko. Ya, manajemen resiko ini adalah tujuannya untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Tapi ya dalam hal manajemen resiko, dalam hal penggunaan manajemen resiko pun harus tepat. Dalam arti kata tepat itu sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan nilai investasi atau nilai dana yang memang digunakan, itu harus sesuai. Gitu. Jadi kalau saya ambil contoh ya seperti misalkan kita sakit kepala nih gitu, jadi kita minum obatnya obat sakit perut, ya jelas nggak sembuh, ya kan? Nah begitu juga dengan manajemen risiko, kita lihat kondisi-kondisi yang terjadi itu seperti apa, kita menggunakan manajemen risiko yang mana. Gitu. Jadi kita harus berpegang pada itu. Kebanyakan trader itu mengalami kerugian atau ya sukses lah gitu, karena tidak menggunakan manajemen risiko. Begitu terjadi satu kondisi di mana kondisi ini bisa menimbulkan satu resiko, tidak dilakukan yang namanya manajemen resiko. Hanya ditunggu. Wait and see ya. Itu saya sangat tidak menganjurkan itu ya. Jadi begitu kembali ke berhubungan dengan yang pertama tadi, disiplin begitu kita lihat, oh ini menujunya arahnya berbeda nih dengan yang meningkat gitu. Langsung manajemen resiko on gitu. Risk manajemennya on, risk manajemennya mau yang mana. Nah, untuk bisa menggunakan itu perlu pemahaman ya, perlu pemahaman yang baik mengenai manajemen resiko, ya, maka sangat-sangat itu untuk digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi supaya trader itu sukses, karena trader itu kalau mau sukses itu bukan trader yang sukses itu kalau menurut saya bukan trader yang pinter sekali cari profit juga, tapi adalah trader yang pandai memaintain resiko, pandai memaintain resiko. Jadi umur transaksi itu panjang ya, buat apa sekarang trader pinter nih cari profit bulan depan loss, right? Karena manajemen resikonya mereka tidak memahami manajemen resiko ya, gitu loh. Ya, jadi ya kalau buat menurut saya pribadi ya, trader yang sukses itu ya paling penting itu dia mampu memaintain resiko, gitu. Ya, mampu memaintain resikonya. Oke, mungkin bisa dilanjut, Pak Don, slide selanjutnya. Oke, strategi dasar yang digunakan oleh trader. Kita mengenal dua dasar analisis, yaitu analisis teknikal dengan analisis fundamental. Analisis teknikal itu kan adalah analisa yang digunakan menggunakan berdasar ya atau grafik yang di mana grafik itu menggambarkan apa yang terjadi di bursa pada saat ini juga, gitu. Real time pada saat ini juga apa yang terjadi di sana, volume transaksi dan lain-lain. Adapun analisis teknikal ini digambarkan mengenai yang namanya candlestick. Ya, tapi candlestick itu pun tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan kesulitan untuk membaca candlestick. Candlestick ini harus ada pembantu, yaitu indikator pembantu. Ya, yaitu umumnya indikator dasar ya adalah moving average, lalu RSI, ya, Relative Strength Index, dan MACD atau moving average, convergence, divergence. Ya. Lalu juga dari indikator tadi kita bisa melihat juga dari candlestick itu kita bisa melihat pola candlestick itu seperti apa, kan banyak tuh polanya ya, pola candlestick itu banyak ya, ada pola bullish engulfing, ada bearish engulfing, ya bullish engulfing itu adalah pola kenaikan harga, bearish engulfing itu adalah pola penurunan harga, ya, pembalikan arah lah, reversal pattern, ya kita bilang itu reversal pattern, pola titik balik. Nah, itu pola-pola seperti itu bisa dibantu dengan analisis teknikal dengan indikator-indikator yang dasar kan. Ada sebelum indikator ini kan banyak sekali ya. Banyak sekali indikator ini di platformnya trader itu banyak sekali indikator, tapi itu yang indikator dasar itu ya moving average, RSI dan MACD ya. Untuk pengembangan lebih lanjut mungkin nanti bisa dipelajari dulu yang basicnya ya. Nah, ini yang bisa membantu, cukup banyak membantu ya untuk menentukan harga, untuk melihat
sell out-nya di mana, buy out-nya di mana, breakout levelnya di mana, pola seperti apa, pola titik baliknya, bagaimana kalau lagi naik tiba-tiba muncul satu pattern seperti ini, maka harga akan turun sampai berapa, yang itu digambarkan melalui yang namanya candlestick. Itu dari sisi analisis teknikal. Lalu kalau dari sisi analisis fundamental itu adalah analisis berdasarkan kejadian-kejadian atau data-data yang secara global ya terjadi di dunia ini. Contoh kalau dari sisi itu ada beberapa sektor, dari sektor ekonomi, ada dari sektor keamanan, sektor alam, ya. Jadi lebih pada apa namanya geopolitik, ya, termasuk geopolitik gitu. Nah, contoh dari sektor ekonomi misalkan ya data-data ekonomi yang rilis yang biasanya kita dapetin datanya itu lewat beberapa aplikasi atau mungkin di website internet di Google kita bisa lihat data ekonomi ya, jadi ekonomi kalender setiap hari ada jam datanya apa, ada tandanya, strength-nya seberapa, kekuatan data ini, impact-nya terhadap pergerakan harga itu ada. Contoh ya data GDP, data real GDP, ya, lalu unemployment rate, non-farm payroll, seperti itu ya, CPI, Consumer Price Index, PPI, Producer Price Index, ada retail home sales, ada factory order yang seperti itulah. Itu dari sisi data ekonomi. Kalau dari sisi keamanan ya, keamanan suatu wilayah ya regional ya, itu apakah ada satu kejadian besar di sana, itu seperti perang yang mungkin ya, seperti waktu kejadian perang waktu Ukraina diserang sama Rusia itu kan mengakibatkan volatilitas harga yang sangat tinggi pada saat itu. Ya itu salah satu contoh. Lalu Donald Trump kemarin seperti tembak gitu ya, imbasnya mungkin salah satunya kenaikan harga emas yang sekarang sampai sekitar 2.460-an ya gitu loh. Jadi itu kalau menurut saya ada juga hubungannya dengan kejadian kemarin. Lalu imbasnya juga dengan Trump kalau misalkan kemarin ditembak tapi dia nggak mati, lalu dia ada kemungkinan terpilih jadi presiden. Nah kalau terpilih jadi presiden ini bagaimana ya, itu dasar-dasar analisis fundamental, dasar-dasar analisis fundamental. Jadi ya, seperti itu. Lalu juga ada analisis supply and demand gitu yang terjadi di pasar. Kita bisa lihat nanti supply-nya dan demand-nya terhadap satu produk ya, terhadap satu produk, baik itu di emas atau forex gitu. Kita juga bisa analisis dari situ, di mana informasinya itu kita bisa dapatkan banyak sekali ya, di Google, di internet lah banyak sekali itu, aplikasi-aplikasi testing dan lain-lain itu banyak sumbernya. Kita bisa dapetin dari situ. Intinya yang penting kalau fundamental, yang penting kita mau baca, kita mau pelajari, kita mau pahami. Karena fundamental ini juga agak sulit kadang-kadang orang memahaminya. Data yang begini, arahnya kan kemana sih? Gitu. Kadang-kadang orang salah juga memahami gitu. Oh, ya misalkan non-farm payrolls. Oh iya, non-farm payrolls positif. Berarti kalau non-farm payrolls naik, berarti dolar ikut naik. Gitu. Ini contoh ya, Kalau non-farm payroll-nya naik tinggi dibanding bulan lalu kan ada previous, ada konsensus ya, gitu. Oh, previous-nya sekian, konsensusnya lebih tinggi nih, gitu. Berarti kemungkinan harga emas akan turun. Kenapa? Karena dolarnya akan naik nih kalau tinggi. Lalu ada unemployment rate juga. Oh, unemployment rate naik. Unemployment rate Amerika naik nih. Oh, berarti dolar mau naik juga. Enggak, gitu loh. Belum tentu. Karena kalau unemployment rate itu kan data pengangguran. Penganggurannya naik ya dolar melemah. Ya, seperti itu. Cuma ada beberapa trader yang memang saya temui karena salah mengartikan itu, terbalik mereka sama ratakan, nggak semuanya yang naik itu pasti membuat dolar menguat, enggak. Kadang-kadang saya nemu tuh yang kayak gitu ya, gitu aja mungkin. eh, Dilanjut Pak Ron. Oke. Langkah-langkah memulai trading futures ya, jadi ya langkah-langkah memulai trading futures itu adalah pertama membuka akun trading dengan broker terpercaya. Artinya broker terpercaya itu yang paling utama yang harus diperhatikan adalah aspek legalnya. Yang paling utama harus diperhatikan itu adalah aspek legal. Legalitasnya bagaimana? Apakah perusahaan ini di bawah regulasi pemerintah Indonesia, dalam hal ini BAPEPTI, lembaga yang terkait, apakah di bawah regulasi itu? Karena kalau di bawah regulasi BAPEPTI berarti kalau ada apa-apa kita gampang.
ada yang mempertanggungjawabkan itu. Tapi kalau ilegal bukan di bawah regulasi Bapepti, siapa yang mau tanggung jawab? Ada. Gitu. Itu yang paling penting sebenarnya aspek legalnya. Yang kedua, memahami persyaratan margin dan leverage. Margin adalah jumlah uang yang disetor untuk membuka posisi. Jadi, karena perusahaan seperti kita, Futures ini adalah perusahaan yang di bidang marginal trading. Marginal trading. Jadi, ada sejumlah margin yang memang harus disetor untuk bisa melakukan transaksi. Transaksi yang menggunakan leverage tadi, seperti Pak Don sudah jelaskan. Leverage itu adalah suatu konsep perdagangan di mana kita bisa bertransaksi untuk suatu produk yang nilainya besar dengan jumlah modal yang relatif kecil. Itu konsepnya leverage. Jadi uh, kita harus pahami itu, gitu. Leverage-nya berapa, gitu. Kalau di sektor kapital 1:100 ya, leverage-nya berapa, lalu margin minimalnya juga berapa yang disetor. Nah, dari margin ini kita juga bisa hitung sustaining power dari margin kita ini berapa, sustaining power-nya kita berapa, itu kita bisa hitung. Gitu. Lalu yang ketiga, manfaatkan akun demo untuk pelatihan. Di setiap di platform kita ada disediakan akun demo. Ya, gunanya akun demo itu untuk berlatih, ya, untuk berlatih trading tanpa ada resiko, gitu. Karena kan tidak menggunakan uang yang asli. Jadi pada dasarnya demo account itu untuk kita belajar bertransaksi, belajar mengambil posisi, belajar menyelesaikan suatu transaksi, belajar untuk meminimalisir resiko dengan kita bisa mencoba untuk menggunakan beberapa manajemen resiko yang kita punya, ya kita gunakan di akun demo tadi. Setelah akun demo tadi bisa kuasai, ya kita bisa memulai trading. Lalu mempelajari strategi trading dasar, dimulai dengan strategi yang sederhana. Ya, kita ada beberapa strategi ya untuk bisa masuk, untuk bisa menentukan entry levelnya di mana, lalu keluarnya kalau kita belinya di harga berapa, lalu kita jual di harga berapa. Ya, itu ada beberapa yang strategi. Ya, salah satu yang strategi biasanya paling banyak itu adalah strategi support resistance. Yang banyak itu transaksi dengan menggunakan support dan resistance. Support itu tahanan bawah, resistance itu tahanan atas. Jadi cukup dilihat tahanan bawahnya berapa, tahanan atas berapa, masuknya di harga berapa, entry-nya di level berapa, nanti keluarnya di level berapa. Tetap pada saat itu risk management tetap karena itu penting. Gitu. Lalu mengembangkan rencana trading. Tentukan tujuan trading, strategi masuk dan keluar, manajemen risiko, dan target profit. Iya, memang sebelum memulai transaksi, kita harus dulu mempersiapkan dulu rencana transaksi bagaimana, kita masuknya di harga berapa, keluarnya di harga berapa, ya target poinnya berapa. Lalu kalau terjadi resiko misalkan seperti harga ternyata menentang kita, apa yang akan kita lakukan, manajemen resiko apa yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan, itu direncanakan di awal sebelum kita memulai trading, sebelum kita entry. Gitu. Jadi yang terbaik ya seperti itu kalau menurut saya ya. So, mungkin itu dan apa lagi? Oke, mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, mungkin saya bisa bantu menjawab, menjelaskan atau Pak Doni mungkin. Oke, jadi itu tadi penyampaian dari Pak Ferdianto ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Tadi sempat ada yang tanya nih Pak Rusdianto nih dari Pak Rahmat, dia bilang katanya tadi suaranya agak patah-patah tuh Pak. Oh, Iya. ya kenapa ya? Kenapa Iya, tadi? Mungkin menggema kali ya. Oke, tadi menarik ya. Sebenarnya dari Pak Rusdianto tadi sempat membahas tentang tadi saya itu mengingat tentang yang terbesit di pikiran saya itu tentang trader yang bagus itu, trader yang hebat itu sebenarnya bukan dari seberapa banyak trader itu bisa menghasilkan duit dengan profit gitu ya. Tapi trader yang bagus itu adalah trader yang bisa mengelola resiko. Itu saya tuh sempat senyum-senyum tadi tuh Pak Rusdianto ya, karena Ya, sejauh ini kan kita tahu ya bahwa bahkan di komunitas trader juga untuk teman-teman juga apalagi yang masih pemula, ketika baru mendapatkan profit ya, oh itu senengnya luar biasa. Ya apalagi dapat instan ya, profit instan trading 1-2 menit dapat 1 juta, ya, 2 juta itu kan jackpot.
luar Yang dapat biasa jackpot ya, dah. jackpot gitu ya. Nah, tapi Ya, itu tentu akan menjadi tantangan besar ya ketika nanti udah masuk dalam transaksi jangka panjang. Nah, seperti kita tahu ya bahwa tidak selamanya di market itu sesuai dengan harapan kita gitu ya. Betul kayak gitu ya, Pak Rusdianto ya. ya, ya. Ya, di market itu ya fluktuasi harga dan kita memang harus siap ketika harga nggak sesuai dengan prediksi kita, nggak sesuai dengan analisa kita, ya kita harus ngapain? Itu kan jadi pertanyaan yang terbesarnya jadi seorang Ya, trader. betul. Nah, ujian terbesarnya kita sebagai seorang trader tentu dilihat dari ketika mendapatkan eh, apa ya harapan yang berbeda ya dengan transaksi yang ada di market ya harga misalkan kita lihat harganya mau naik nih kita beli ternyata harganya turun. Nah, itu adalah tahapan atau ujian yang harus diselesaikan oleh para trader. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada banyak sekali ya untuk manajemen resiko untuk di dunia futures atau di trading futures ini. Dan nanti kita akan bahas tersendiri di konten-konten selanjutnya ya atau di webinar-webinar selanjutnya mengenai manajemen resiko ini karena ini memang sifatnya ada cukup banyak ya sejauh ini kita lihat cukup banyak. Dan saya setuju sama Pak Ferry tadi bahwa dalam trading futures itu pengelolaan resiko itulah yang akan menjadi kunci untuk teman-teman bisa trading jangka panjang ya. Jadi ingat bahwa kalau mungkin kita ingin melakukan transaksi futures ya trading forex, kita maunya jangka panjang, bukan transaksi 1-2 hari, tapi kita mau jangka panjang, tentu ada beberapa hal-hal yang perlu kita persiapkan. Tadi sudah dijelaskan sama Koko Ferry tadi ya, atau Pak Rusdianto, mengenai langkah-langkahnya. Tadi saya ingat ya, tadi kita ada akun demo. Akun demo itu saya ingat Pak Rusdianto ya, waktu awal-awal saya trading itu mentor saya itu bilangnya jangan sampai masuk akun real kalau akun demonya nggak habis gitu. Hmm, hmm, Gitu ya. Kalau kalau hmm, akun demonya belum habis, jangan masuk dulu di akun real gitu ya. Bahasanya seperti itu. Saya itu awal-awalnya dulu bingung gitu ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Jangan masuk akun real kalau akun demonya kamu hmm. belum belum habis gitu ya. Ternyata setelah masuk ke akun real, kita udah rasa ya. Kita udah paham ternyata eh, kesalahan itu penting. Ya, kesalahan Ya, dalam trading futures itu adalah titik balik sebenarnya ya kalau kita lihat dalam konteks kebanyakan trader ya bahkan trader-trader sukses sekalipun yang mendunia itu pasti mengalami yang namanya titik kerugian, titik gagal dan itu kalau saya ingat-ingat cocok ya betul ya. Kalau mentor saya bilang dulu harus habiskan di akun demo dulu baru boleh akun di real, artinya kita cari kesalahan dulu apa sih yang salah di strateginya kita dalam trading nih. Nah, setelah kita tahu, baru kita bisa back to trading lagi gitu. Itu ternyata saya baru paham. Sayangnya waktu dulu saya memang agak nakal ya. Agak nakal masuk di hmm, real karena memang buru-buru ya saya lihat kanan kiri teman-teman udah pada profit ya udah nggak sabar mau trading juga akhirnya kecemplung juga ya masuk di trading ya masuk di akun ternyata waduh bener nih kata mentor saya harus habiskan duitnya dulu di akun demonya dulu ya itu tadi sempat dibahas sama Pak Rusdianto. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ya ke materi saya tadi yang pertama atau dari materi Pak Ferry ya, atau Ko Rusdianto. Ada nih. Ada nih. Ini saya bacakan ya. Bagaimana cara menganalisis laporan ekonomi dan berita pasar untuk trading futures? Karena biasanya saat kita trading, harga sudah bergerak kencang, padahal beritanya telat dirilis. Oh ya, saya tahan nih. Ini hmm, Per dulu yang mau jalan. Ini paling banyak kejadian ya. Dia tradingnya pakai hmm, hmm. fundamental mungkin ya. Pakai data Itu ekonomi. dia fundamental trader. Nah, itu dia fundamental trader berarti paling. Ya, Oke, mungkin Pak Ferry bisa, fundamental. Korusdianto mungkin bisa jelaskan dulu, jawab dulu untuk pertanyaan ini Pak. Gimana ada? Nah, emang sebelumnya saya klasifikasikan dulu ya. Memang ada dua macam. Ada tiga macam lah kalau menurut saya. Pertama ada technical trader, yang kedua ada fundamental traders, yang ketiga ini ada historical trader. Jadi lalu ini bulan ini nih, gitu ya, bagaimana kan ikut ini. Nah, tapi kalau untuk fundamental traders itu orang technical bilang pada saat data mau rilis nih fundamental mau rilis, mereka pasti bilang saya
jangan dia masuk. Ini technical trader. Tapi kalau fundamental trader, dia akan masuk itu pada saat data mau rilis. Masalahnya adalah ya seperti tadi, ditanyakan pertanyaannya, harganya bergerak kencang sebelum data rilis. Gitu. Kenapa harga bergerak kencang? Karena ada pemahaman seperti ini. Di trading ini ada pemahaman seperti ini. Ada apa ya? Semboyan seperti ini. Buy the rumor, sell the fact. Ya, beli karena isu, jual karena fakta. Nah, kalau misalnya sebelum data rilis ini harga bergerak naik, kan sebelum data rilis ini ada konsensus, ya kan? Ada konsensus, ada apa namanya prediksi data yang previousnya berapa, bulan lalu berapa, terus prediksi bulan ini datanya berapa, estimasi bulan ini datanya berapa, itu konsensus. Nah, data harga akan bergerak kencang mengacu ke data itu. Kalau datanya positif, konsensus positif, harga kemungkinan besar, nggak ada yang pasti ya, kemungkinan besar harga akan bergerak naik kencang, ya kan? Kalau konsensusnya positif, kalau konsensusnya negatif, maka harga akan apa bergerak turun kencang, ya kan? Padahal data belum rilis nih, ya itu karena kebanyakan ya mungkin faktor spekulatif ya, yang seperti saya bilang by the rumor sell the fact. Tapi tentu datanya kita harus melihat dulu karena dalam futures trading ini atau umumnya trading ya, yang diperdagangkan ini kan underlying aset, ya kan? Underlying aset. Nah, pemahaman underlying aset ini kan adalah produk yang diperdagangkan, produk yang performanya atau nilai ekonomisnya dan tergantung dari produk yang lain. Ya contoh misalkan emas XAU garis miring USD. Artinya performa XAU, performanya emas ini tergantung dari USD. Nah, data yang rilis ini kan data USD. Ini ya, data yang rilis ini kan data USD. Ya, betul, betul. Cuma karena performanya emas juga bergantung pada datanya, bergantung pada performanya dari USD itu sendiri, kan dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Ya, maka kalau kalau saya trading biasanya saya pakai selain dari produk yang saya transaksikan untuk melihat pergerakannya baik pada saat ada data rilis maupun tidak, saya akan buka satu chart lagi yaitu chart DXY. Chart DXY. DXY itu kan indeks dolar gitu. Jadi ya saya akan perhatikan di situ juga. Jadi kalau indeks dolarnya turun ya kemungkinan XAU ini naik. Nah, itu pada data rilis itu kelihatan itu. Pada saat data mau rilis itu bisa kelihatan itu aktivitasnya ya pasti lebih aktif lah kalau menjelang data ya, terutama beberapa menjelang data itu kan pasti aktif. Nah, kebanyakan kan kalau yang namanya fundamental itu kalau bilang kita mereka itu menyolong-nyolong sebelum data rilis di entry nih, karena kalau pada saat data rilis apalagi from payroll kan nggak bakal dapat pak, jadi Betul, itu ya biasanya tuh udah ada dibisikin tuh pergerakan harga yang sangat Pak cepat. Rosidi. Udah dibisikin temannya di samping tuh, kayaknya beli aja itu ya. Kayaknya ya, Harga turun kayaknya tuh. beli aja gitu, kayaknya ya. Ya, tapi ya kalau kalau biasanya yang trading pada saat data rilis atau fundamental trader biasanya memang mereka punya jiwa spekulasinya tinggi memang. Ya. Ya, yang mereka yang punya jiwa spekulasinya tinggi itu memang berani di pada saat fundamental pada saat ada data rilis. Tapi kalau yang memang mau yang slow-slow aja mereka ke technical trader ya lebih banyak mereka stay away gitu stay away from the market, mereka nggak entry gitu dari Betul. market. Cuman ya pada dasarnya ya yang harus dilihat adalah sustaining ya, yang harus dilihat itu adalah sustaining power dari Ya, dunia. Bahkan pada saat data rilis ini dana kita sustain nggak untuk nahan volatility, karena kan volatility pasti tinggi gitu, kan betul. volatilitasnya pasti tinggi ya, itu harus kita sesuaikan juga, jangan juga kita punya sustainingnya gede pada saat data rilis ya kita paksakan entry gitu, karena resiko miss ya tetap ada gitu, walaupun previousnya sekian konsensusnya oh bagus nih sisi saya mau ambil saya buy aja, begitu actual muncul ternyata lebih kecil negatif hasilnya, ini mungkin aja kan banyak gitu loh, banyak kadang-kadang ya data rilis kan manipulatif juga kadang-kadang ya. Ya. Katanya memang manipulatif juga, ternyata jauh benar dari. Nah itu yang banyak bikin orang kepleset gitu pada saat data ya. Ya karena ya keplesetnya karena itu tadi dananya nggak sustain, misalkan masuk kalau yang dananya sustain sih nggak kepleset, itu floating ya kan gitu. Karena
Karena fundamental itu ya tidak bisa mengubah tren. Ya, pasti ya cuma kayak shock treatment aja. Gitu kan? Wah, tiba-tiba gede nih range-nya. Tapi nanti akan kembali itu. Karena menurut saya fundamental itu tidak bisa mengubah tren. Yang mengubah tren itu technical itu. Dari technical itu kan kelihatan trennya. Tapi kalau fundamental itu nggak mengubah tren. Ya, jadi Gitu memang Pak Don ya. betul Mungkin Pak betul. Doni Jadi tambahkan. Jadi memang rata-rata sih kebanyakan kalau kita trading ya, ini yang paling banyak kejadian lucu sih sebenarnya pada saat terjadi news, dan itu adalah gejolak market yang volatilitasnya pasti akan meningkat ya, terutama yang di high impact ya kalau kita lihat. Nah, mungkin Ya, sebagian ya. besar orang ya kalau yang gampangnya sih sederhananya adalah lihat data ekonomi seperti unemployment claims atau GBP ya, GDP ya. Itu yang mungkin gampang ya karena ada datanya. Tapi yang agak sulit itu ketika kalau sudah masuk ke dalam pidato ya atau speech. Nah, ini biasanya kan nggak kita tahu nih, apalagi bahasa Inggris nih. Karena satu ketika saya pernah ikut di salah satu komunitas trading juga di Makassar. Nah, ini lucu. Nah, kita ini lagi trading bareng, ya kita ikut di satu komunitas, saya nggak usah sebut namanya, komunitasnya mana ya. Ikut satu komunitas, lagi live trading bareng, lagi nonton bareng ya, speech pidatonya ini, tapi nggak ada dari satu kita ini yang ngerti bahasa Inggris gitu. Jadi kita ngerti, Nah, nonton aja nih gerak-geraknya gimana nih. Endingnya ya sama kembali lagi ya, sebenarnya eh, kelucuannya adalah ketika kita terlalu terfokus sama data ekonomi atau mungkin speak ya yang dirilis sama apa namanya pejabat di luar negeri. Nah, ini biasanya kita akan terjebak. Ini kalau saya dari saya seperti itu, Pak Rusdianto ya, atau dari siapa tadi ini? ya. Pak Rahmat ya. Karena biasanya sejauh ini saya setuju sekali tadi yang disampaikan sama Pak Rusdianto tadi, bukan dari teknisnya ya, kita mungkin sampai saat ini mungkin masih terlalu terpaku sama analisa teknikal atau analisa fundamental tadi seperti berita, tapi kunci utamanya tetap kembali kepada manajemen resiko ya. Oh, Ketika saya beli tidak sesuai dengan arah, apa yang harus saya lakukan, dan ini adalah planning yang harus kita sama-sama pikirkan sebelum trading di real gitu ya. Sebelum membuka posisi itu dulu harus dipikirkan. Ya biasanya ya ini kebanyakan yang dari teman-teman yang komunitas kita selalu sampaikan kalau misalkan kita beli, oke, buy lah. Oke, kita buy. Oke, ketika kita buy, kita siapkan aja. Misalkan di gold kita siapkan stop loss 5 poin di bawah harga yang kita beli. Oke, taking profit mungkin kita siapkan sekitar 5 sampai 10 poin untuk taking profit. Udah selesai ya. Karena ketika kita sudah terlalu terpaku sama yang namanya analisa teknikal, analisa fundamental, seperti tadi saya sebutkan ya, yang ikut pidato speech Powell ya, sampai kita nggak ada ngerti itu bahasanya artinya seperti apa, harganya udah gerak kita malah bingung juga ya. Kita buy, harganya udah naik kencang, tiba-tiba turun lagi kencang tuh. Nah, itu kan paling paling banyak kejadian. Akhirnya kita sering sekali terjebak dalam satu momentum teknikal ataupun fundamental. Tadi seperti sampaikan sama Pak Rusdianto itu ada trikinya juga ya, ada manipulatifnya juga seperti itu ya. Sehingga untuk saya pribadi untuk terhindar dari hal-hal seperti itu dibutuhkan yang namanya planning, dibutuhkan namanya manajemen risiko apa sebelum kita melakukan transaksi buy atau sell ya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan nih Pak Rusdianto ya. Tips untuk mengatur psikologi trading itu gimana, Pak? Wah, ini dari banyak trader itu sering tanyakan seperti ini ya. Ini biasanya trader-trader yang udah di tingkat atas nih, udah bukan pemula nih. Bahasanya nih kalau udah masuk psikologi tuh udah pernah mengalami resiko tuh, Pak Rusdianto. Itu gimana tuh, Pak Rusdianto ya? Mengatur psikologi sebenarnya trading itu jawabannya, gimana? kalau menurut saya jawabannya ada dalam diri masing-masing itu. Menurut saya, ya. Apalagi, apalagi yang namanya trader, otomatis kan dia udah memahami, mengerti ya. Ya trading itu bagaimana sih? Apa mengerti, memahami resiko itu terjadinya bagaimana sih? Karena kalau buat saya prinsipnya sama sih antara profit sama loss ya, antara keuntungan dan resiko buat saya sama prinsipnya. Begini, profit nggak tiba-tiba profit kok. Kenapa bisa profit kan gitu? Itu juga dengan loss, rugi. Kenapa bisa rugi? Kan gitu.
Nah, masalah kenapanya itu kan jawabannya di kita. Masalah paling umum yang saya temui ya itu tadi yang pernah saya bilang di awal, tidak disiplin, maruk, serakah, greedy. Ya, itu. Itu salah satunya. Jadi kalau secara psikologinya gini, kalau mau entry di market, ya siapkan aja diri sendiri. Jangan terlalu nakal. Disiplin pada apa yang sudah direncanakan di awal. Disiplin pada target poin. Begitu tercapai target poin, keluarlah. Kalau soal dia naik lagi, ya siapa? Ya nggak apa-apa, keluar aja dulu. Karena yang namanya penyesalan itu nggak hanya rugi loh, Pak. Ya, Ya, betul. yang namanya penyesalan dalam trading nggak hanya loss loh. Profit juga kadang-kadang menyesal. Saya sering kali lihat atau trader itu menyesal pada saat profit. Aduh, kenapa saya lepas dulu? Kalau saya nggak lepas, tadi saya untung sekian gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya kembali pada tadi disiplin ya. Kalau secara psikologi yang penting siapkan diri aja bahwa memang di dalam bisnis apapun ya ada resiko. Itu aja, siapkan aja siapkan aja diri kita untuk menghadapi ini resiko. Tapi kan resiko seperti tahu bisa diminimalisir, tidak bisa dihilangkan, harus dihadapi, tapi bisa diminimalisir. Jadi siapkan aja itu semua. Karena kadang-kadang yang menyebabkan kerugian itu bilang, oh rugi karena market begini, rugi karena itu. Enggak, rugi karena kita. Karena kita mungkin greedy, ya. Karena kita mungkin tidak menggunakan manajemen risiko, karena kita mungkin tidak memahami manajemen risiko, ya karena mungkin kita terlambat untuk mengambil tindakan, terlalu banyak berpikir, menimbang-nimbang, akhirnya terlambat mengambil keputusan, akhirnya terlalu jauh. Nah, itu banyak proyek kayak gitu, ya umumnya kayak begitu kok. Gitu. Tapi kalau mau dibilang psikologinya bagaimana ya, itu beda-beda setiap orang ya. Orang beda-beda, cuma acuannya kalau menurut saya di situ. Siapkan aja punya uh, ini bahwa bisnis ini memang ada risiko tinggi resikonya ya. Gitu. Walaupun kita bisa minimalisir, kita minimalisir. Terus dari minimalisir begitu kita siap makanya itulah gunanya juga akun demo untuk kita untuk mempersiapkan psikologinya kita. Artinya akun demo orang kadang-kadang saya lihat di akun demo itu lomba-lomba cetak profit, ya kan? Di akun demo. Kalau buat saya bilang di akun demo itu jangan cari profit, carilah masalah. Ya, Ya, betul kalau ya. perlu Pasar sambutin di di situ ya. posisi. Iya, carilah masalah di situ. Karena nggak ada Betul, masalah betul. sebetulnya, tapi carilah masalah di akun demo. Lalu selesaikan di situ melalui yang namanya manajemen resiko. Kalau sudah terlatih dengan itu, masuklah di akun real. Saya rasa psikologinya udah lebih siap. Dibandingkan dengan kalau profit-profit terus di demo, habis itu masuk real, terus wah hancur Habis. itu. Psikologinya kena pasti itu. Kena mental itu pasti itu, Itu ya kan? banyak tuh Nah, kayak itu gitu. loh. Itu banyak sekali yang kayak gitu. Psikologinya kena itu pasti langsung. Ya. Ya, setuju sih. Kalau saya pribadi setuju ya sama Pak Ferry ya tadi ya Pak Rusdianto ya mengenai psikologi ya itu kan sebenarnya dari masing-masing orang ya. Nah, tapi sejauh ini kalau yang setahu saya sih kalau untuk saya pribadi psikologi itu kan sebenarnya ada dua ya. Ada yang namanya ketakutan ya fear ya biasanya kan ada FOMO ya seperti itu fear of missing of opportunities ya sama apa namanya greed ya greedy takut ya apa greedy itu rakus ya. Kakak, rakus. Betul ya jadi awal-awalnya sih kebanyakan hampir 100% trader itu pemula itu greedy ya. Jadi mereka itu ingin mendapatkan keuntungan ya karena siapa sih yang nggak senang dapat untung dapat money free money ya dalam satu hari secara instan secara cepat nggak usah capek-capek kerja ya dapat duit ya itu pasti akan muncul yang namanya greedy. Nah, setelah itu trading, 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 akhirnya terjadi yang namanya resiko di dalam trading. Akhirnya kena resiko, duit habis, muncul yang namanya efek psikologi yang kedua, fear, takut, ya, mau trading, mau entry, takut, ya. Padahal momentumnya udah oke, ya. Padahal momen harganya ini udah pas. Tapi karena ada rasa di masa lalu yang tidak menyenangkan, akhirnya kita mengalami ketakutan. Nah, kalau saya pribadi sih ini faktor psikologis kan ini sebenarnya tentatif ya bagi sebagian orang. Nah, makanya kenapa kalau misalkan kita sering atau senang trading secara manual, kalau ditanya ke saya sih biasanya faktor utamanya adalah
konsisten kita dalam menjalankan yang namanya trading plan. Oke. Trading plan ini kan kita harus backtest dulu di akun demo ya. Misalkan oke, kita pakai trading menggunakan RSI. Penggunaan pakai RSI ini kan biasanya standarnya kan di bawah 30 kita buy. Nah, pertanyaan saya, ketika momentum seperti itu terjadi 1, 2, 3 sampai 10 kali, apakah kita konsisten melakukan transaksi berdasarkan RSI? Nah, kebanyakan ya ini hampir kebanyakan yang kita lihat ya sama teman-teman trader juga, bahkan kita sendiri juga yang udah apa namanya yang cukup lama berkecimpung di dunia futures, kadang terlena untuk transaksi di luar dari trading plan itu. Oke. Nah, biasanya itu yang menjadi faktor psikologi kita akan terganggu. Kalau mungkin untung, kita akan terbiasa untuk melanggar SOP kita. Tapi ketika mengalami kerugian, kita akan mulai yang namanya trauma, ketakutan, fear of trading. Nah, ini sering terjadi ketika kita trading, sehingga kalau ketika banyak teman-teman trader yang melakukan transaksi dan mengalami masalah dalam psikologi tradingnya, hal yang pertama yang selalu saya tanyakan pasti adalah, Bapak ada trading plan? Ya, hal yang pertama yang pasti saya tanyakan adalah, Bapak punya trading plan nggak? Ada metodenya nggak? Taking profitnya di berapa? Stop loss-nya sampai di berapa? Target bulanannya berapa? Target mingguannya berapa? Realistiskah atau tidak? Dan apakah dijalankan secara konsisten? Nah, biasanya kalau teman-teman yang trader tidak atau yang mengalami masalah di psikologi trading itu biasanya nggak memiliki yang namanya trading plan pertama. Yang kedua, kalaupun ada trading plan nggak dijalankan. Nah, inilah jadi kendala sih sebenarnya untuk teman-teman juga ya di kita ya di Makassar khususnya. Banyak yang nggak bisa mengatur psikologi market dalam trading ya. Oleh karena itu biasa kalau teman-teman yang udah lama dikenal trading like a pro atau di CCF ya udah beberapa kali ikut konten-kontennya juga, kita ada beberapa juga mengikuti yang namanya expert advisor atau EA. Nah, EA itu penggunaannya tentu adalah untuk meminimalisir resiko ketika kita trading yang dimana kita selalu terkendala dengan psikologi trading. Ya, misalkan kita kadang ya curi-curi poin ya beli pada saat di luar metode kita. Oke, makanya dengan menggunakan EA atau expert advisor atau kita sebutnya namanya sistem transaksi otomatis, ini akan membantu kita mengambil keputusan sesuai dengan transaksi trading plan kita di akun yang kita punya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya transaksi di luar dari metode yang kita udah buat. Nah, jadi metode sistem algoritma untuk sistem transaksi otomatis itu seperti itu. Oke, nanti untuk penjelasannya itu lebih panjang dan lebih menarik ya. Ini kita beberapa komunitas juga sempat kemarin sempat diskusi beberapa dan kita sepakat ya ingin mengadakan pertemuan ya untuk membahas tentang sistem transaksi otomatis itu atau sistem EA ya. Karena ini sejauh ini yang paling banyak dibincangkan sama teman-teman yang lagi trading saat ini dan ini paling banyak kendala ya orang-orang trading tuh psikologi trading. Akun demonya profit gede ya, ketika masuk di real account ya nggak bisa tidur ya berhari-hari ya sampai terganggu aktivitasnya, akunnya juga berantakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan terakhir ya karena waktunya kita mengingat udah cukup lama Bapak Ibu sekalian, udah terasa ya udah 1 jam lebih. Ini pertanyaan terakhir ya. Trading EA itu resikonya apa Pak? Waduh. Saya coba jawab ya karena saya buka materi tadi. Aduh sorry ya. Kita agak sedikit keluar dari topik kita pada hari ini, tapi nggak apa-apa. Untuk clue juga kita untuk di pertemuan selanjutnya, untuk teman-teman juga, bahwa untuk AI itu sebenarnya namanya expert advisor. Ya, tentu benefitnya ketika kita menggunakan AI, kita dipastikan akan menjalankan transaksi kita sesuai dengan trading plan. Misalkan kita pakai RSI, ya kita pakai RSI TO ya, buy-nya pada saat harga di bawah, misalkan kalau RSI kan di 30% indikatornya kita buy. TP SL-nya sesuaikan dengan trading plan kita. TP taking profit-nya misalkan 10 poin, SL-nya mungkin 5 poin. Itu dijalankan secara terus-menerus. Dan resikonya untuk EA tentu ada. Ya, resiko untuk EA ini sebenarnya ada ya. Resiko yang pertama kalau penggunaan EA, yang pertama EA-nya itu pernah di backtest. Ya, EA nggak pernah di backtest, tentu kita nggak tahu ini EA-nya kayak gimana nih metodenya.
Nah, makanya kenapa AI ini perlu sekali di backtest minimal itu 1 tahun waktu berjalan. Ya, jadi memang waktu misalkan ini sekarang kita 2024, kita wajib memiliki data backtest untuk apa namanya AI ini atau sistem transaksi otomatis itu minimal 1 tahun belakang ini. Ya, kita bisa lihat ketika pakai metode seperti ini 1 tahun ini atau 2 tahun, 3 tahun sebelumnya ini apakah profit atau malah rugi. Ya, nah ini yang paling banyak sering kecele ya. Yang kedua, resikonya adalah ketika pengaturan atau settingan dari AI ini tidak dijalankan secara atau tidak di-maintain. Nah, ini sering sekali terjadi pada saat di backtest, oke bagus, tapi pada saat dijalankan, karena tidak ada yang bisa menjelaskan, yang membuat, yang paling ngerti kan ya pasti yang membuat AI itu sendiri, yang kita dapat itu cuma dari marketingnya, ini biasanya akan terjadi kendala. Biasanya resikonya adalah transaksi yang harusnya buy malah transaksinya sell, itu kebalikannya atau salah setting ya, taking profitnya harusnya 10 tapi kebalikannya malah menjadi 5. Nah, itu adalah resiko yang ya itu namanya sistematis dari algoritma dari AI itu sendiri. Oke. Mungkin seperti itu saya pribadi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Rusdianto mungkin mau membahas sedikit tentang AI nggak sejauh ini? Hmm, enggak sih, cuma makannya sedikit mungkin ya. Yang seperti AI itu kan basisnya adalah algoritma ya. Ya. Ya, percaya ya. Algoritma itu umumnya seperti robot-robot yang lain ya, itu tidak didesain untuk pada saat market hektik. Ya. Hmm. Jadi kalau pada saat market hektik itu pasti loss. Ya. Karena itu sistem tidak akan bisa mengikuti pergerakan harga yang tiba-tiba, itu nggak bisa, pasti loss itu. Jadi tetap resikonya salah satunya di situ. Salah satunya ya, salah satu resikonya di situ juga. Karena apalagi di kondisi global ya, geopolitik seperti sekarang, itu kan harga bisa tiba-tiba fluktuatif, ya bisa harga bisa tiba-tiba tidak kembali, bisa tiba-tiba ada jump price gitu kan. Itu ya sistem seperti itu kayak apa, EA, robot dan lain-lain ya, yang basisnya adalah algoritma, pasti akan menimbulkan kerugian. Itu resikonya di situ. Ya. Oke, Itu makanya aja harus sih bijak-bijak sebenarnya. ya. Pilih AI juga yang Nah, bagus ya, yang memiliki track record bagus ya, begitu ya, Pak Rusdian ya. ya, ya tetap aja itu kan ada risiko tapi minimal lah, lebih minimal lah kalau memang udah. Betul, setuju sih. Ya, saya sih setuju ya sama Bapak Ibu sekalian ya. Cuman ini memang topiknya cukup jauh ya. Ini udah masuk ke expert, padahal tema kita pada hari ini tadi apa ya nih? Tema kita pada hari ini sebenarnya lebih ke simple ya. Cara cepat memahami dan menghasilkan dari trading features ya. Jadi saya tutup ya untuk tanya jawab untuk hari ini. Saya simpulkan aja untuk Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan kita pada hari ini dari webinar kita tentu adalah memang topiknya agak umum ya, cara cepat memahami dan menghasilkan dari trading features. Tentu kalau kita ingin menghasilkan dari trading features itu tidak bisa pakai account demo, tapi penggunaan account demo itu adalah langkah awal yang wajib teman-teman lakukan. Seperti tadi disampaikan sama Pak Rusdianto, itu adalah langkah awal yang wajib kita lakukan sebelum menjalankan account atau menghasilkan duit ya dari trading features ya. Tapi harus diingat juga Bapak Ibu sekalian, dalam trading features atau bisnis manapun itu ada resiko. Tadi disampaikan sama Pak Rusdianto, dalam akun demo itu dicari adalah masalahnya ya, bukan cari profitnya. Nanti pada saat akun real itu baru kita cari profitnya. Oke. Dan tadi udah disampaikan juga dari beberapa kesempatan ya, cara cepat memahami dan yang paling terpenting tentu adalah pilih broker atau juga pialang yang bisa menjamin ketika kita profit itu bisa dibayarkan. Nah, salah satunya adalah PT Central Capital Features ya, yang saat ini juga mensponsori kita. Yang kantor utamanya itu ada di Jakarta, dan Bapak Ibu sekalian saat ini sudah masuk dalam edukasi kita ya. Kita mau komitmen setiap nasabah, setiap klien yang tergabung dalam Central Capital Features itu bisa paham dan juga bisa menghasilkan sesuatu sehingga teman-teman juga bisa ngerti dan terhindar dari resiko dalam trading features. Dan mungkin karena waktunya juga sudah sangat terbatas sekali, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali. Dan untuk Pak Rusdianto, terima kasih banyak waktunya Pak Rusdianto ya.
Sama Pak Doni. Oke, dan teman-teman juga yang udah mengikuti webinar kita pada hari ini 1 jam nggak terasa, dan juga teman-teman yang mungkin lagi menonton video ini di YouTube ya, atau mungkin di platform media sosial lainnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk teman-teman juga yang ingin mendaftar atau membuka akun, jangan lupa untuk menghubungi teman-teman dari Pialang ya, atau dari Central Capital Features yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingatkan juga untuk Pak Rusdianto dan saya juga ini membuka kelas. Teman-teman yang serius ingin trading itu akan ada penanganan khususnya, ada workshopnya. Jadi dilatih secara privat sama Pak Rusdianto dengan saya pribadi. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa kunjungi di WhatsApp ya, WhatsApp di teman-teman yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy trading Bapak Ibu sekalian semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.